Nah, saudara, lalu kemudian dia bikin suatu agama baru. Oh, masih dibungkus dengan ini. Masih dibungkus dengan Allah yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Jadi judulnya masih menyembah Yehova. Kan Allah yang menuntun kamu keluar dari Mesir itu Yehova. Jadi menyembah Yehova. Namanya masih Yehova. Tetapi selebihnya sudah beda total. Cuman judulnya doang. Makanya saya bilang superficial. Cuman di kulitnya doang. Bukankah hari ini yang katanya kekristenan itu sampai sudah berapa miliar? Kekristenan yang superficial itu memang miliaran. Tapi itu cuman sebatas kulit doang. Apa yang sesungguhnya di dalam? Banyak gereja. Kulitnya ada salib. Kulitnya ya bentuknya begini, bukan kubah gitu ya. Ada juga yang bentuknya kubah sih. Kulitnya, tetapi dalamnya apa? Dalamnya adalah diskotik. Dalamnya adalah panggung entertainment. Dalamnya adalah tempat orang lompat-lompat, guling-guling, nangis, ketawa. Bukan gereja. Jadi apa yang dilakukan oleh Yerobeam? Dia bikin lembu emas. Ini sekali lagi meniru yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Lalu kemudian dia taruh di Betel dan Dan. Betel dan Dan ini dipilih secara strategis. Dan itu adalah kota paling utara, Betel adalah kota paling selatan. Sesudah pembagian, ya, pembagian kerajaan utara dan kerajaan selatan, Betel itu adalah perbatasan antara kerajaan Israel dengan kerajaan Yehuda, paling selatannya. Jadi, Yerobeam bilang di ayat yang ke-28, dia bilang, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, it is too much for you. Terlalu sulit bagimu untuk pergi ke Yerusalem. Dah, ke Betel aja. Nggak usah jauh-jauh sampai ke Yerusalem, sampai di Betel saja, lebih dekat. Kalau kamu di bagian utara lebih jauh lagi ke Yerusalem, ke Dan saja, ke utara lagi, lebih dekat. Jadi dia bikin dua tempat yang strategis ini, yang daerah utara ngumpulnya di Dan, yang daerah selatan menyembahnya di Betel. Dan dia pilih kayak misalnya Betel ini adalah tempat yang strategis karena dulu pernah Yakub mendirikan suatu monumen di Betel. Jadi dia bilang, oh ini tempat yang religius. Ini semua dia rancang sendiri. Dan dia masukkan alasan-alasan, lalu kemudian dia bilang begini begitu. Semuanya dia bikin sendiri. Tidak ada petunjuk Tuhan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada petunjuk Tuhan. Tetapi masih bungkusan yang Tuhan kasih petunjuk. Makanya masih ada imam, masih ada korban bakaran. Itu semua Tuhan yang atur kan? Ada imam, ada korban bakaran. Itu Tuhan yang atur. Tetapi itu cuma bungkusannya doang. Sesungguhnya itu melanggar. Karena imamnya bukan imam dari Lewi. Sedangkan yang Tuhan tunjuk adalah Lewi. Karena apa? Karena ini melambangkan juru selamat. Dan lain sebagainya. Jadi dia bikin suatu agama sendiri yang superficial. Dan dia kasih alasan-alasan supaya orang Israel tidak pergi ke Yerusalem, tetapi ikut agama yang dia bikin sendiri. Banyak gereja hari ini juga superficial. Banyak orang Kristen menjalankan keagamaan mereka, tapi superficial. Buktinya, datang ke gereja, tetapi pertimbangannya adalah dekat dengan rumah atau jauh. Ke situ, ke sini sama saja, pilih yang dekat. Pertimbangannya jadi dekat. Wah, bukankah sama juga yang dikatakan oleh si Yerobeam? Yerobeam bilang kan terlalu jauh Yerusalem, yang dekat aja. Atau mungkin ada yang pilih karena ada temannya. Ada temannya. Mungkin sama juga yang dibilang sama Yerobeam kan? Itu kamu ke tempatnya Yerusalem itu tempatnya Rehabeam, itu bukan teman kamu. Ya, Rehabeam itu mau
nih ya, menaikkan pajak kamu, kelingkingnya dia lebih besar dari pinggang bapaknya, tahu? Nah, mungkin dia bilang begitu. Ya, nih kita teman, kamu datang ke sini aja, tempat ada teman kamu, pertimbangannya ada teman.